anak-anak. Puji Tuhan, kembali sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kita mulai. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kekuatan Kau berikan kembali buat kami. Kami siap untuk kami beraktivitas bersama dengan-Mu. Berkati kami dengan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut Bible Time hari ini. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya? Semuanya masih bersuka cita? Kayaknya ada yang sedih ya. Wah, nggak enak Bu Dwi. Sekarang sekolahnya harus di rumah, daring lagi. Wah, nggak enak, nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Wah, nggak enak, nggak bisa ketemu guru-guru. Apalagi yang suka biasanya di rumah, cuma di rumah saja. Waktu di sekolah ada pelajaran PJOK, mainnya ke lapangan. Seneng ya? Tapi sekarang kita tidak bisa. Tapi, apakah itu mengurangi sukacita kita? Harusnya tidak ya. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang perlu kita teladani dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Yaitu siapa? Tokoh ini adalah tokoh yang suka bergumul, suka berdoa. Buat siapa saja? Yuk kita lihat. Buka Alkitabnya. Semuanya sudah ada Alkitab ya di rumahnya. Di mejanya masing-masing. Di pangkuannya kita buka dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Kolose 4 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama. Semuanya udah dapat? Mari kita baca. 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia, yaitu Epafras, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yuk, siapa yang di sini baru 1 hari mengenal Tuhan? Gak ada ya? 1 bulan. Ada yang 1 bulan baru mengenal Tuhan? Gak ada juga kan? Kita udah lama mengenal Tuhan, kita udah lama mengikut Tuhan ya. Nah, di sini Tuhan mengingatkan ada satu tokoh yang suka bergumul, bukan untuk dirinya. Dia bergumul dan suka berdoa untuk siapa? Dikatakan untuk kamu atau untuk teman-temannya. Supaya apa sih? Teman-temannya itu tetap memiliki keteguhan iman. Ya, kalau saat ini kita lihat kota kita, Kota Batu, banyak ya yang terkena COVID Omicron ini ya. Tapi itu bagian kita adalah bukannya kita terus mengurung diri di rumah toh. Enggak loh. Bagian kita adalah wes apa-apa kita lakukan di rumah toh juga enggak loh. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah ayo kita berdoa. Bagi siapa? Bagi para pemimpin kita, bagi para guru-guru kita. Guru-guru kita masih mengajarnya di sekolah loh. Kita juga berdoa buat teman-teman kita, supaya teman-teman kita semuanya juga sehat. Sehingga waktunya kita PTM, anak-anak PTM lagi, bisa semuanya sehat dan bisa menikmati pelajaran dengan baik. Ya, oleh sebab itu, yuk kita ikuti teladannya Epafras ini. Dia suka bergumul supaya kamu atau supaya semua orang yang dikasihnya itu berdiri teguh. Dalam masa yang sulit ini, kita harus tergantung dengan internet ya. Coba kalau kuotanya nggak ada, bingung. Wifi-nya error, bingung. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tetap harus mampu teguh berdiri dalam iman percaya kita kepada Allah. Mungkin kita kesulitan nih untuk mendapatkan kuota. Mungkin orang tua kita sulit nih mendapatkan kuota atau ini wifi. Tetapi coba kalau kita berdoa buat orang tua kita, pasti Tuhan Yesus memberkati mereka. Kalau kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan memberkati. Jadi saat kita meet, semuanya tidak ada yang terkendala. Lancar aja ya.
Terus waktu kita mau masuk ke sekolah harus membawa bekal. Kita sudah disiapin bekal yang bergizi untuk kehidupan kita. Coba kalau kita tidak berdoa buat orang tua. Jangan-jangan nih ada nih mau berangkat ke sekolah terus bingung, aduh bawa bekal apa ya? Adanya nasi. Ya udah nasi aja dibawa wes. Atau aduh nggak ada apa-apa, air putih aja yang dibawa wes. Pastinya nggak ada ya. Puji Tuhan kalau nggak ada. Ya sekarang kita mau belajar mengikuti kisah atau yang dilakukan oleh Epafras, bahwa dia adalah pribadi yang suka berdoa bagi orang lain. Tentunya kita pun juga harus berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama yang harus kita doakan siapa? Orang tua. Terus saudara. Terus siapa lagi? Teman-teman. Siapa lagi? Guru-guru. Siapa lagi? Pak Presiden. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah, banyak lagi ya. Ya, jadi harus kita doakan. Anak-anak, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa berdoa bagi semua orang-orang itu. Karena sekalipun kalian masih kecil, tapi Tuhan sudah memberikan roh, kuasa dalam setiap mulut lidah kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi doa itu adalah satu kegiatan yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita, untuk mengokohkan iman kita dan juga untuk mengokohkan iman teman-teman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dimanapun kita berada, tetap kita harus belajar berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Terus kalau kita berdoa syafaat, kira-kira waktunya untuk berdoa untuk diri kita ada nggak ya? Harusnya juga ada. Jadi Epafras juga dia lebih banyak berdoa bagi orang lain, tapi ternyata Tuhan juga memberkati kehidupannya. Jadi mari, kalau anak-anak semuanya berdoa bagi semua orang yang banyak tadi yang sudah kita sebutkan tadi, Tuhan juga akan memberkatimu. Amin. Memberkatimu dengan kesehatan, memberkati anak-anak dengan kekuatan, bahkan memberkati anak-anak dengan sukacita. Puji Tuhan. Yuk kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-1. Ayat terakhir 1 Timotius 2 ayat yang ke-1. Kita akan baca. Kata firman Tuhannya begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Berikutnya doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi, sudahkah hari ini anak-anak bersyukur buat orang-orang yang ada di sekitar? Sudah bersyukur belum buat dirinya? Sudah bersyukur belum buat mama papa? Dan juga semua yang ada di sekitar kita? Diingatkan oleh firman Tuhan, dinasihatkan, naikkanlah permohonan, terus berdoa syafaat, dan ucaplah atau ucapan syukur untuk semua orang. Ini penting. Jadi waktu kita berdoa syafaat, jangan lupa kita bersyukur. Puji Tuhan. Baik, semuanya sudah bersyukur. Bagi yang belum, ayo bersama-sama dengan Bu Dwi untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa kembali. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk papa mama. Kami mengucap syukur untuk guru-guru. Kami mengucap syukur untuk proses belajar mengajar kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami mau terus melangkah maju bersama dengan-Mu Tuhan. Sertai dan pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar di hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bye-bye.